siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? A few moments later. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang menyengsarakan pribumi, atau dalam kata lain, politik etis merupakan sikap hutang budi dari pihak Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Politik etis lahir karena penderitaan rakyat Indonesia yang diperkerjakan terus-menerus tanpa adanya imbalan-imbalan atau bayaran. Selain itu, pihak Belanda juga meraup keuntungan di tanah Indonesia dengan mengeksploitasi kekayaan alamnya dengan memperkerjakan rakyat pribumi. Oleh karena itu, lama-kelamaan para simpatisan mendukung rakyat Indonesia untuk disejahterakan juga sebagai pekerja, dan ditambah dengan dukungan dari orang-orang Belanda sehingga menambah para simpatisan yang peduli. Dengan demikian, politik etis adalah politik balas budi yang diberikan oleh pihak Belanda untuk kesejahteraan rakyat pribumi, karena rakyat pribumi diperlukan tidak adil oleh para penjajah Belanda. Kemudian pada saat itu lahirlah wacana dari Belanda yang mengemukakan tentang politik etis. Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan untuk mengejar keuntungan yang berlimpah ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat yang tiada taranya karena pengorbanan tenaga, waktu, milik, bahkan martabatnya untuk kepentingan penjajah asing telah menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda. Mereka melancarkan kritik terhadap eksploitasi rakyat Indonesia yang berlebih-lebihan itu. Politik etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden. Begitulah selama periode antara tahun 1900 sampai 1914, pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. Dicarilah bentuk pemerintah kolonial yang merupakan suatu sistem di mana Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dan memberi kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsur dalam suatu kesatuan politik. Juga terlihat selama periode tahun 1900 sampai 1925 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar didirikan. Kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dilakukan atau harus dipenuhi pemerintah Belanda dalam membalas budi bangsa Indonesia. Seperti yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, perubahan-perubahan pemerintah. Yang ketiga, perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi atau transmigrasi. Yang keempat, perbaikan pertanian dan peternakan. Yang kelima, pembangunan irigasi dan lalu lintas. Kemudian, perkembangan politik etis. Dewasa ini perlu diketahui bahwa awal mula sebelum dilaksanakannya sistem politik etis di Indonesia, kondisi dan keadaan ekonomi serta sosial masyarakat Indonesia masih sangat buruk dan jauh dari kata kesejahteraan, khususnya untuk pendidikan pribumi yang bukan dari golongan kaum bangsawan. Dalam hal ini, kondisi pendidikan bukan menjadi baik, namun malah sebaliknya. Kondisi pendidikan semakin memburuk dan kebutuhan akan pendidikan bagi kalangan masyarakat pribumi semakin berkurang. Dilihat dari aspek ekonomi, tanah-tanah milik rakyat yang masih sangat luas kemudian dikuasai oleh para bangsawan atau pemerintah Belanda dan penguasa tradisional, sehingga menyebabkan para pemilik tanah rakyat hanya menjadi penyewa dan penggarap. Kondisi seperti inilah yang kemudian dapat menarik simpati dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Van de Venter, dan kemudian ia diberikan julukan sebagai Bapak Pangeran Etis yang mana menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin memburuk, meskipun sudah diterapkannya sistem politik etis yang mana dipelopori oleh Van de Venter sebagai sebuah bentuk balas budi terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendukung politik etis. Yang pertama, Van de Venter.
Van den Venter adalah salah seorang Belanda yang menggagaskan politik etis akibat dari bentuk pembaharuan politik sebelumnya. Ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri Indonesia. Yang kedua, Ratu Wilhelmina. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan masyarakat yang berada di Jawa, dan demikian politik etis secara resmi disahkan. Kemudian, Alexander W.F. Hindenburg menjadi seorang menteri urusan daerah-daerah jajahan, maka Hindenburg mempunyai lebih banyak kesempatan daripada siapa saja untuk mempraktekkan pemikiran-pemikiran politik etis. Pihak Belanda pun menyebutkan 3 prinsip yang dianggap dasar kebijakan baru tersebut, yaitu edukasi, imigrasi, dan irigasi. Selanjutnya ada kritik politik etis. Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indonesia yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi atau eksklusif. Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa yang biayanya sangat mahal. Ernest Dawes Dekker 1879 sampai 1950 termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditunjukkan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda, yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap. Kemudian dampak politik etis. Dampak positif bagi Indonesia adalah yang pertama dapat dirasakan adalah sarana dan prasarana yang telah dibuat pada zaman kolonialisme sebagai contoh jalan raya Anyer Panarukan yang dibuat pada zaman pemerintahan Daendels. Meskipun menimbulkan banyak korban bagi bangsa Indonesia, tetapi manfaatnya masih dapat dirasakan, yaitu seperti bangunan-bangunan sebagai objek pariwisata, rel-rel kereta api, timbulnya kaum intelek. Akan tetapi, selain dampak positif juga terdapat negatif yang tidak kalah banyaknya. Dampak negatifnya adalah keterbelakangan mental, pendidikan, ekonomi, dan pada pembuatan jalan raya Anyar Panarukan juga menimbulkan banyak korban karena dipaksa kerja rodi.